Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Senin 10 Juni 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu lemah, kami anak-anak-Mu terbatas. Namun kasih setia-Mu terus mengiringi langkah hidup kami. Kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Dan firman-Mu terus direnungkan di dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang menjadi berkat. Mari berfirman kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam kerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati, tema yang membimbing kita semua adalah adil memandang perbedaan. Dalam kita punya hidup, seringkali kita merasa tidak adil ya. Dalam hal ini, kita tidak merasa adil ketika Tuhan tempatkan kita berbeda dengan orang lain. Apalagi ketika Tuhan tempatkan kita di bawah, tidak sama dengan orang lain. Kita merasa bahwa Tuhan kasih kita berkat tidak lebih banyak daripada orang lain. Dalam hal ini kita mulai membanding-bandingkan. Dalam kehidupan ada perbedaan. Dan di dalam hal ini kita merasa bahwa ini tidak adil.
tetapi kemudian juga dalam kehidupan kita, Allah mengajak kita untuk bagaimana kita memperjuangkan keadilan dalam kehidupan ini. Berdasarkan fakta, kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya perbedaan. Di dunia ini tidak ada yang sama. Kalau kita mau lihat dari agama, tidak ada agama satu dengan yang lain itu yang semuanya sama. Suku, tidak ada suku yang kemudian sama. Masing-masing suku memiliki perbedaan. Berdasarkan status sosial, apalagi ada perbedaan di sana. Dan pertanyaannya, apakah ini adil? Apakah ketika seseorang mengalami hal yang seperti ini, kita bisa bilang ini adil? Berdasarkan bacaan kita, pengkhotbah mengajarkan kepada kita realitas dosa dalam relasi manusia yang suka membeda-bedakan orang berdasarkan kuasa. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa kita punya potensi untuk bagaimana kita bisa menjatuhkan satu dengan yang lain dengan cara kita membeda-bedakan. Padahal dalam kehidupan kita punya kesamaan. Kalau di dalam kita punya bacaan, dikatakan bahwa kita tidak lebih daripada binatang. Artinya, kita sama-sama memiliki nafas yang sama dengan binatang. Kita juga akan mati. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini yang mengarah kepada ketidakadilan tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh manusia. Karena manusia itu fana. Manusia berasal dari debu. Maka dari itu, segala hal yang mendorong kita untuk menindas orang lain, untuk melihat orang lain lebih rendah daripada kita, itu harus dijauhkan dari kita. Sehingga ketika kita hidup, kita menjadi orang-orang yang mempelopori keadilan dalam hidup ini. Itu adalah bagian dari bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita ini murid-murid Kristus. Kita ini adalah anak-anak Allah yang setia. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan ini digambarkan juga oleh pengkhotbah bahwa kuasa bisa membuat kita dalam kehidupan ini juga bisa jatuh dalam dosa. Satu dengan yang lain mau berkuasa. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya, apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan ini
yaitu mencari keadilan, melakukan keadilan, tidak dilakukan. Maka dari itu, kasih Kristus yang akan menolong kita. Biar kehidupan kita menjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang adil. Bila kehidupan kita, kehidupan yang mencerminkan apa itu keadilan. Bersama dengan Roh Kudus yang akan mampukan kita. Sehingga kita bisa menemukan keadilan dan melakukan keadilan itu dalam hidup ini. Walaupun kita hidup di tengah-tengah perbedaan satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga saja kita bisa beda. Maka dari itu, keadilan harus dilakukan dalam hidup kita. Dan itu perlu disadari oleh semua kita, di mana saja kita berada. Amin. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi berkat. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi hidup kami. Mari memberkati kehidupan kami ya Bapa, dari saat ini sampai selama-lamanya.